Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Revhani Novia Siboro SPDMM selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Deskriptif dan Pengolahan Data, kami ucapkan terima kasih karena telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan terkait tugas proyek UTS. Dan perkenalkan, saya Suci Ramadhani dan teman saya Fitria Dewi. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang statistika, deskriptif, dan pengolahan data. Apa sih statistika itu? Statistika itu berasal dari bahasa Latin, yaitu status, yang mempunyai persamaan dengan kata stat yang berasal dari bahasa Inggris. Pengertian lainnya, statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, dan menganalisis lalu menginterpretasikan data. Statistika pada umumnya merajuk pada ilmu secara keseluruhan. Statistika bekerja dengan memakai data numerik yang dimana adalah hasil cacahan maupun hasil pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan data kategori yang diklasifikasikan menurut kriteria tertentu. Statistika merupakan ilmu pengetahuan yang penerapannya banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti contohnya dalam sistem pemerintah. Statistika digunakan untuk menilai, mengevaluasi hasil pembangunan dan juga untuk mengambil rencana apa yang akan digunakan pada masa yang akan mendatang. Selanjutnya ada metode statistika. Metode statistika adalah prosedur yang digunakan dalam mengumpulkan, penyajian, analisis, serta penafsiran data. Metode statistika dibagi menjadi dua, yaitu metode statistika deskriptif dan statistika inferensi. Apa sih bedanya statistika deskriptif dan statistika inferensi itu? Statistika deskriptif itu adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian data atau menyajikan data melalui dideskripsikan baik secara menarik atau secara grafis atau dalam bentuk tabel ataupun grafik untuk mendapatkan gambar sekilas mengenai data tersebut sehingga mudah dipahami. Sedangkan statistika inferensi itu mencakup semua metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data untuk kemudian sampai pada penarikan kesimpulan. Selanjutnya ada manfaat dan peranan statistika. Yang pertama itu untuk menggambarkan data dalam bentuk tertentu. Kedua, dapat menyederhanakan data yang kompleks menjadi lebih mudah. Ketiga, menjadi teknik untuk membuat perbandingan. Keempat, dapat mengukur besaran suatu gejala. Kelima, memberikan dasar-dasar untuk menarikan kesimpulan. Selanjutnya di sini ada penyusunan dan penyajian statistika. Penyusunan dan penyajian statistika adalah penyusunan data dari mentah ke dalam data kelompok, lalu kemudian disajikan dalam berbagai bentuk seperti tabel, gambar, atau grafik sehingga mudah dipahami. Prinsip dasar penyajian data adalah komunikatif dan lengkap. Data disajikan dapat menarik perhatian pihak lain untuk membacanya dan mudah dipahami. Beberapa cara penyajian data dapat berupa dengan tabel, grafik, diagram lingkar, dan piktogram. Selanjutnya di sini ada materi tentang tabel. Tabel adalah penyajian data ke dalam bentuk kolom-kolom untuk memperoleh pengelompokan data. Data dalam tabel dapat berupa angka frekuensi. Penyajian data menggunakan tabel mempunyai kekurangan dan kelebihan. Salah satu kekurangannya itu apabila digunakan sebagai bahan pembanding, pembaca kurang cepat untuk memahaminya. Sedangkan kelebihannya itu, data disajikan dengan nominal angka sehingga tidak akan terjadi kesalahan pembaca. Tabel dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada tabel biasa, tabel silang, dan tabel distribusi dan frekuensinya. Tabel biasa atau tabel arah adalah tabel yang mengelompokkan data berdasarkan suatu informasi atau suatu kriteria. Kedua, ada tabel silang atau tabel 2 arah atau juga bisa lebih. Tabel ini digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan 2 kriteria atau juga lebih. Yang terakhir ada tabel distribusi dan frekuensi. Tabel distribusi dan frekuensi ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada tabel distribusi frekuensi kategori, adalah frekuensi yang mengelompokkan datanya disusun berbentuk kata atau kualitatif. Sedangkan yang kedua itu ada distribusi frekuensi numerik, adalah frekuensi penyatu kelas-kelasnya berdasarkan angka. Selanjutnya, sini ada cara untuk menentukan tabel distribusi numerik.
kita harus mengurutkan data dari data yang paling rendah ke data yang paling besar. Terus yang kedua itu kita menentukan nilai n. Nilai n itu banyaknya data. Yang ketiga, hitung jangkauan dengan cara mengurangi dari nilai besar ke nilai yang paling rendah. Yang keempat, hitung banyaknya kelas dengan cara K sama dengan 1 plus 3,3 log n. Yang kelima, terakhir menghitung panjang kelas dengan cara membagi jangkauan dengan banyaknya kelas. Keenam, tentukan batas rendah. Dan yang terakhir, buat tabel sementara. Juga ada langkah-langkah untuk membuat distribusi frekuensi. Yang pertama itu kita sama mengurutkan data dari yang paling besar ke data yang paling kecil. Kedua, menentukan mean, yaitu dengan cara menjumlahkan semua data lalu dikali 1 dan dibagi dengan jumlah data. Ketiga, menentukan nilai tengah. Keempat, menentukan nilai modus, yaitu nilai yang paling banyak. Kelima, menentukan kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Contohnya kuartil 1 dengan cara Q1 sama dengan 1 dikali N ditambah 1 dibagi 4 dan seterusnya. Keenam, menentukan rentang atau jangkauan, yaitu mengurangi dari data yang paling besar ke data yang paling kecil. Ketujuh, menentukan rentang antar kuartil dengan cara RAQ sama dengan kuartil 3 dikurang kuartil 1. Dan yang terakhir, menentukan simpangan kuartil dengan cara SQ sama dengan 1,5 dikali kuartil 3 dikurang kuartil 1. Selanjutnya di sini ada distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi terdiri dari beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi relatif adalah distribusi frekuensi yang nilai frekuensinya tidak dinyatakan dalam bentuk mutlak. Yang kedua, ada distribusi frekuensi kumulatif, adalah distribusi frekuensi yang frekuensinya diperoleh dengan cara menjumlahkan frekuensi distribusi. Frekuensi kumulatif dibagi dua, yaitu ada distribusi kumulatif kurang dan lebih dari. Selanjutnya di sini juga ada pengertian grafik. Grafik ialah penyaji data dalam bentuk gambar untuk memberikan gambaran tentang suatu data secara sederhana dan jelas. Grafik juga diartikan sebagai kombinasi data-data baik berupa angka, huruf, simbol, gambar, dan lain-lain. Secara garis besar, grafik dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama ada grafik batang atau grafik histogram, kedua ada grafik line atau grafik garis, ketiga ada diagram lingkaran, dan yang terakhir ada piktogram. Di sini ada pengertiannya. Grafik batang atau grafik histogram adalah yang penyajiannya menggunakan batang atau persegi panjang. Grafik batang dipergunakan untuk memperlihatkan perbedaan antara tingkat dari beberapa aspek pada suatu data. Kedua, ada grafik garis atau grafik line, adalah grafik yang penyajian datanya digunakan untuk menggambarkan suatu perkembangan atau perubahan dari waktu ke waktu pada suatu objek yang diteliti. Ketiga, ada diagram lingkaran, adalah diagram yang penyajian datanya menggunakan lingkaran. Diagram lingkaran merupakan gambaran naik turunnya data yang berupa lingkaran untuk menggambarkan persentase dari nilai total suatu data. Yang terakhir ada piktogram. Piktogram adalah suatu ideogram yang menyampaikan suatu makna melalui penampakan gambar yang menyerupai keadaan fisik objek sebenarnya. Slide selanjutnya ada proyek UTS dan akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Fitria Dewi. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan proyek UTS yang sudah ada pada data-data berikut, dan ini pekerjaan dari kelompok kami. Proyek UTS pertama diketahui ada data mahasiswa hasil ujian tengah semester dengan data 100 orang mahasiswa. Bisa dilihat di sini ada tabel berikut jumlah mahasiswanya. Selanjutnya kita harus membuat langkah-langkahnya, tabel distribusi frekuensi, distribusi frekuensi kumulatif, dan beserta grafik histogramnya. Seterusnya distribusi kumulatif kurang dari dan lebih dari, dan distribusi frekuensi relatif grafik histogram. Di sini
kita sudah mengurutkan data-data yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Di sini kita bisa melihat data terkecilnya itu ada 30 serta data yang terbesarnya ada 90. Untuk yang pertama kita akan membuat langkah-langkah distribusi frekuensinya. Apa saja sih yang kita butuhkan untuk langkah-langkah berikut ya. Di sini ada banyaknya data. Banyak data kita bisa ketahui dari diketahui yang di atas bahwa data yang kita dapat ada 100 mahasiswa ya. Masa di sini terdapat 100 data. Selanjutnya untuk jangkauannya di sini X max dikurang X min ya. X max itu mungkin banyaknya data terbesar dan dikurang data terkecil. Tadi diketahui di atas data terbesarnya yaitu 90 dan data terkecilnya itu 30. Maka di sini 90 dikurang 30 sama dengan 60. Selanjutnya ada banyak kelas. Banyak kelas di sini rumusnya yaitu 1 ditambah 3,3 log n. Di sini kita hanya mencari n-nya saja. N itu kita dapat dari banyak data. Maka di sini ada 1 tambah 3,3 log 100 ya. Karena banyak datanya ada 100. Maka di sini kita dapatlah 1 tambah 3,3 dikali 2 dengan hasilnya 1 tambah 1 plus 6,6 sama dengan 7,6. Di sini ada panjang kelas. Panjang kelasnya itu ada jangkauan dibagi banyaknya kelas. Di sini jangkauannya tadi kita udah ketahui ada 60 jangkauan serta ada banyak kelasnya itu 7,6. 60 dibagi 7,6 yaitu 7,89. Kita bulatkan menjadi angka 8. Nah, kita sudah membuat tabel distribusi dan grafik histogramnya ya. Yang kedua, di samping sini ada tabel. Untuk nilainya kita ambil dari yang pertama dari nilai yang terkecil ya. Nilai terkecilnya itu 30. Kenapa bisa 37? Karena tadi di atas ada jangkauan ya, jangkauan dibagi tepi kelasnya itu yaitu 8. Maka kita hitung dari 30 sampai 8. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 3 sampai 37. Karena jangkauan kita ada 8 yang kita bulatkan tadi. Dan seterusnya kita dapat seperti itu. Untuk frekuensinya kita dapat dari nilai-nilai yang kita urutkan tadi seperti di atas. Kita dapat 30 sampai 37 nya kita dapat 1, 38 sampai 45 nya kita dapat 2, 46 sampai 53 nya kita dapat 6, dan seterusnya sampai kita menemukan data yang sama yaitu banyaknya data 100. Di samping juga ada grafik histogramnya, bisa dilihat seperti gambar ya. Grafik histogramnya ada di samping. Selanjutnya kita mencari distribusi frekuensi kumulatif dan grafik histogram. Di sini ada distribusi frekuensi kumulatif yang kurang dari, juga kumulatif lebih dari. Gimana sih rumus kumulatif kurang dari ya? Di sini ada tepi atas sama dengan baris atas dikurang 0,5 dan kumulatif lebih darinya. Tepi bawah dikurang baris bawah dikurang 0,5. Yang pertama kita menjelaskan frekuensi kumulatif lebih dari. Seperti contoh di atas tadi ada tepi atas dikurang baris atas dikurang 0,5. Di sini
kami mengambil baris atasnya itu yang 30, dari nilai 30 sampai 86. 30 dikurang 0,5 yaitu 29,5 untuk tepi kelasnya, dan 38 dikurang 0,5 yaitu 37,5. 46 dikurang 0,5 yaitu 45,5, dan seterusnya sampai 85,5. Untuk frekuensi lebih darinya ini kita dapat 100 dari banyaknya data 100. Kita tempatkan di pertama, terus kita ngambil dari tabel distribusinya 100 dikurang 1 sama dengan 99, 99 dikurang 6 sama dengan 97, dan seterusnya sampai hasilnya 1. Untuk yang kedua yaitu ada distribusi kumulatif kurang dari. Di sini kita menjelaskan ada rumusnya juga, baris atas dikurang 0,5. Baris atas yang kita ambil yaitu yang samping yang 37. Di sini ada 37 dikurang 0,5 yaitu 36,5 untuk topik kelasnya, dan 38 dikurang 0,5 dan seterusnya. Untuk frekuensi yang kurang dari ini kita ambil dari yang atas 1, kita tempatkan di frekuensi kurang darinya. Seterusnya kita tambah 1 ditambah 2 sama dengan 3, 3 ditambah 6 sama dengan 9, 9 ditambah 8 sama dengan 17, dan seterusnya sampai kita menemukan sama seperti banyaknya data yang ada di tabel distribusi frekuensi yang sebelah. Di sini kami juga membuat grafik lainnya, bisa kita lihat yang samping ini kumulatif lebih dari dan kumulatif kurang dari. Untuk nomor 2 di sini ada tabel frekuensi dengan nilai 4, 5, 6, 7, 8, dan tabel frekuensinya yaitu 6, 10, 4, 12, dan 8. Di sini kita menentukan rata Hitonian, median, modus, serta kuartil, jangkauan antar kuartil, serta simpangan kuartil. Untuk jawaban nomor 2 ini kita pertama akan menghitung meannya terlebih dahulu. Di sini ada datanya itu 1 dibagi 40 dikali 4 sampai 8, karena tabel di atas yaitu 4-nya ada 6, serta 5-nya ada 10, 6-nya ada 4, 7-nya ada 12, 8-nya ada 8. Nah, di sini X sama dengan 1/40 dikali 246 sama dengan 6,15, dan kita bulatkan menjadi 6. Untuk kita mengambil nilai tengah atau mediannya, kita bisa ambil dari 6 plus 7 dibagi 2, 6 tambah 7 yaitu 13 dibagi 2 hasilnya 6,5, dan kita bulatkan menjadi 6. Untuk modus di sini kita dapat angka 7 karena angka 7 ini paling sering muncul di antara angka lainnya dengan banyaknya data angka 7 yaitu 12. Selanjutnya ada kuartil. Kuartil di sini kita menentukan 3 kuartil ya. Ada kuartil 1, kuartil 2, serta kuartil 3. Kuartil satunya kita dapat 1 dibagi
sama dengan 40. 40 di sini kita ambil dari banyaknya data semuanya. Data semuanya ini ada 40 data ya. Jadi di sini 1 sama dengan 40 plus 1 dibagi 4. 41 dibagi 4 sama dengan 10,25. Di sini kenapa kita dapat 5? Karena dari yang kita urutkan untuk nilai angka 10,25 yaitu ada di angka 5. Kuartil 2 pun selanjutnya seperti itu dengan hasil 20,5 dan datanya itu kita dapat ada di angka 6. Untuk kuartil 3 nya sama seperti tadi caranya, cuma di sini kita 3 dalam kurung 40 ditambah 1 dibagi 4, hasilnya 123 dibagi 4 dengan hasil 30,75. Kita dapat angka 30 ini dengan angka 7 ya. Di sini ada jangkauan. Selanjutnya jangkauan di sini rumusnya yaitu data besar dikurang data kecil. Data besarnya di sini ada 8, data kecilnya ada 4, maka 8 dikurang 4 sama dengan 4. Untuk jangkauan antar kuartilnya, rumus antar kuartil ya, di sini ada Q3 dikurang Q1. Tadi kita sudah mendapatkan di samping ada kuartil Q1, kuartil 1 dengan kuartil 3. Kuartil 1 kita kuartil 3 ya. Kuartil 3 kita dapat angka 7. Di sini kuartil satunya kita dapat angka 5. Nah, maka di sini kita mengurangkan kuartil 3 dengan kuartil 1 itu 7 dikurang 5 sama dengan 2. Dan terakhir ini ada simpangan kuartil. Simpangan kuartil ini dengan rumus 1 dibagi 2 dalam kurung kuartil 3 dikurang kuartil 1. Di sini kuartil 3 sama kuartil 1-nya sama seperti di atas, 7 kurang 5. Di sini hanya dibagi saja, 1 dibagi 2 yaitu 1. Maka hasil dari simpangan kuartil di sini sama dengan 1. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada keruncingan kurva. Data keruncingan kurva yaitu ada 2, 3, 6, 8, dan 11. Di sini kita bisa melihat S-nya itu ada 3,67 dengan X-nya ada 6. Ada tabel untuk data X ya, kita masukkan yang atas dimasukkan ke data yang sebelah kiri yaitu 2, 3, 6, 8, 11. Yang tengah ini ada X dikurang X bar. Gimana caranya kita menghasilkan min 4 ini? Di sini dari X yang pertama kita dapat dari 2 dikurang 6. 6 nya itu ada di atas yang bagian X. 2 dikurang 6 sama dengan min 4. Min 4 dikurang 3 dikurang 6 sama dengan min 3, dan selanjutnya yang sampai 0. Di sebelah kiri ada X min X bar pangkat 4. Kenapa kita menghasilkan 256? Di sini kita mengkalikan min 4 dengan pangkat yang ada ya, yang ada di X bar pangkat 4 ini ya. Jadi di sini min 4 dikali X bar pangkat 4 yaitu 256, min 3 dikali X bar pangkat 4 yaitu 81, dan selanjutnya sampai 978. Kita langsung memasukkan ke rumus setelah kita mendapatkan hasil 978 ini. Di sini rumusnya ada A4 sama dengan 1/4
N sigma X min X bar dikali 4 pangkat 4 ya, sama dengan S4. A4 di sini kita sudah menemukan yaitu 1, N-nya itu 5, 1/5 dikali 978 nya ini dari hasil akhir X min X bar pangkat 4. Kita masukkan di sini dengan S-nya itu kita lihat ada 3,67. Maka di sini 1/5 1/5 dikali 978 dibagi 3,67. Maka hasilnya di sini ada 195,6 dibagi 181 bagi 4. Maka hasilnya ada 1,08. Karena nilai lebih dari 3, maka distribusi ini yaitu dinamakan distribusi Platy-Kurtic. Mungkin sekian penjelasan dari jawaban-jawaban nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Untuk terakhir saya menambahkan kesimpulan di sini. Statistika dipelajari sebagai ilmu karena statistika merupakan suatu alat analisa data yang membantu menganalisis dari data yang ada. Statistika diartikan pula pengetahuan yang berhubungan dengan pengumpulan data, pengolahan data, serta penarikan kesimpulan berdasarkan data yang ada. Mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf kami ucapkan, dan mungkin kami di sini masih dalam tahap pembelajaran untuk menguasai nilai UAS kami. Maka presentasi ini kami tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.